datang di live aku yang tidak di jam biasanya ya. Sekarang 19.00, biasanya kan setengah limaan aku ya. Oke, oke, soalnya tadi aku ke Bursa Efek Indonesia, terus apa? Jadi ikut wisuda wakil manajer investasi, habis ngambil sertifikasi. Begitu. Jadi aku bukan ngomong doang, nyuruh kalian belajar, belajar. Akunya juga kalau bisa upgrade, aku selalu upgrade gitu ya. Kayaknya abis ini juga mau sertifikasi lagi yang lain ya. Oke, oke, anyway, bursa minus berapa? 3% hari ini? Ya, semoga tabah. Ya, kemarin siapa yang minta ISG koreksi? Koreksi mantep nih ya. Nanti kita untuk mengawali kita lihat ISG dulu lah ya. Senin ISG bakal nyentuh ke level 6.800 nggak sih buat nutup gap? Kalau 6.800 saya nggak yakin, tapi kalau 7.000 rasanya iya. Menurut saya ke 7.000 dulu ya. Kalau nolnya banyak kayak 7.000 gitu biasanya tuh kuat. Jadi ya ekspektasi saya kita ke 7.000 terus mantul ngarepnya ya. Tapi mari kita lihat, oke? Kita mulai dengan IISG. Nah, IISG begini ya. Nih kita lihat dulu di bulanan. Aku pribadi kalau ngelihat di mingguan, nih ya, kalau ngelihat di mingguan, kelihatan technical rebound kita kemarin memang dibatasi di MA 60 mingguannya gitu. Dan sekarang kita menuju support yang kemarin kita pakai buat mantul setelah lama banget turun, yaitu moving average 60 di bulanan nih, garis yang ungu ini. Ya, aku pribadi, ini kalau kita lihat di harian kelihatan kan udah deket banget garisnya. Ntar, maksudku mau aku pindah gini. Nah, biar kelihatan gitu loh. Nah, gini ya. Ini tulisannya emang 60 bulanan ya. Jadi maksudku kalau kita ini area 7.050, 7.000 lah menurut saya. Nah, ini adalah ekspektasi penurunan ke 7.000. Emang aku ekspeknya ke sini kalau ada koreksi gitu ya. Aku harapnya sih dia bakal begini, koreksi ke 7.000 terus dia naik lagi. Gitu ya, harapannya sih begitu. Ini berarti penentuannya minggu depan, bagaimanakah nasibnya. Gitu. Kalau ini terjadi nyentuh 7.000 dan naik lagi, menurut aku ini bagus sih karena ya in somehow kayak bikin higher high gitu ya. Aku harapannya nggak bikin lower low begini gitu. Jadi di 7.000 maksimal dia mantul. Harapannya. Sekarang sih di 7.100 sudah masuk area support sih gitu ya. Jadi kita lihat saja nanti Senin bagaimana. Gitu ya. Jadi memang sesuai ekspektasi sih gitu ya. Oke, nggak usah terlalu galau gitu. Tadi yang nanyain apakah ke 6.800 untuk nutup gap? Kak, menurutku gapnya itu maksimal di 7.000. Di sini nih gap terakhir. Ya, jadi kayaknya sih mungkin ke 7.000 buat nutup gap gitu ya. Kita lihat saja gitu ya. Tapi ini nggak terlalu apa eh ya normal lah, memang memang harus terjadi begini kan gitu ya, karena kita kan seperti yang saya bilang dari kemarin, kita belum uptrend, kita ini technical rebound gitu. Dan kalau technical rebound tuh naiknya sebentar terus dia turun lagi, nah ini sekarang turun laginya. Nah, kalau kalau saya pribadi lebih senang turunnya tuh cepat kayak begini ya, jadi nggak lama sakit perutnya menuju support, udah dilihat di support jebol apa enggak gitu. Paling nggak enak tuh kayak uget-uget nggak kemana tuh, kayak ngeselin lah, kayak market nunggu. Kalau ini udah turun, kalau saya lebih ya udahlah, emang udah turun mau gimana gitu kan, dijalanin aja. Oke, YSG begitu ya. Terus ini nih Kak Nino. Kak, perbankan ambles-amblesnya. Iya, memang perbankan ini belum ada yang bagus. Dari kemarin juga udah diomong. Ya, kayak BNI nih. Nah, BNI ini udah downtrend. Udah di sini tuh downtrend. Udah nggak ada debat. Jangan nanya naiknya kapan. Nggak tahu ya. Ini aja sideway-nya ini kan kayak 2 tahun apa ya nih, sebentar. Desember 2024 sampai Maret 2026. Hampir 2 tahun kan, bener ya. Nah, dan ternyata support 4.000-nya nih jebol kan gitu. Sekarang ada di 3.700. Kalau menurut saya sih yang terjadi ya bakal bakal tambah jelek gitu ya. Belum ada kelihatan sesuatu yang menjanjikan. Ini semuanya, mari kita lihat semua perbankan ya. BRI juga sama. BRI itu membentuk pola segitiga. Nah, ini kan pola segitiga terus hari ini mantep turunnya ya. Nah, ini apa udah efek habis bagi dividen kan ya ini kemarin gitu. Nah, terus sekarang tambah turun gitu ya. Ini kemarin target aku bilang penurunan kemana? Sebentar 2.500 apa ya kemarin aku bilang. Ya, betul 2.500 di sini ya. Target penurunan selanjutnya BRI ke 2.500. Begitu. Terus apalagi? Sekalian kita lihat semua BRMI. BMRI ya, Bank Mandiri, coba lihat.
Saya udah lama juga nggak lihat perbankan detail soalnya. Nah, ini belum jebol ini ya. Bank Mandiri belum jebol, jangan dibeli. OTW ini menurut saya OTW, cuma belum jebol aja OTW karena teman-temannya udah pada jebol gitu kan. Ini OTW gitu ya. 4.500 ini pertahanan terakhirnya Bank Mandiri. Ya paling di bawah sini 4.000 lah. Kalau sampai di bawah 4.000 ini ya cepat harusnya turunnya. Menurut saya sih jebol, tinggal nunggu waktu aja gitu ya. Ini Bank Mandiri. Nih kesayangan saya nih BCA nih yang lagi butut. Gimana gimana BCA-nya? Nah, BCA nih ya. Tambah ambles ya belum ada titik terang sama sekali gitu ya. Ya udah didiemin aja kalau ambles ya udah biarin dia turun gitu ya. Ini tinggal tujuan selanjutnya BCA ke 5.000. Paling sebulan ya. Kalau enggak ya kurang dari 3 bulan lah ke 5.000 kalau menurut saya kalau kita konservatif ya. Kira-kira begitu. Jadi memang dengan sangat menyesal teman-teman, perbankan memang belum ada titik terang sama sekali gitu ya. Jadi kita ya sudah jangan dibeli gitu ya. Nih Antam bakal koreksi nggak? Antam. Kemarin tuh udah direkomen ya, udah direkomen belinya di 3750-an di garis hitam ini ya. Kalau yang udah beli udah di hold aja. Di hold aja nunggu kita TP-nya di 4.400 gitu kan. Udah tungguin aja gitu. Apakah bakal koreksi atau enggak? Jawabannya saya nggak tahu. Ya ditunggu aja gitu ya. Kalau udah yang jelas dia udah on track sih. Gitu. Kalau toh dia koreksi ya paling nggak enaknya dia koreksi balik lagi ke sini 3.800 terus baru naik lagi ke sana. Ekspektasinya begitu, gitu ya. Jadi udah ditunggu aja. Ini sih posisinya seminggu ini antamnya sideways ya. Supportnya support mini nih di 4.000-an. 4.000 naik lagi, 4.000 naik lagi ya sudah ditunggu aja. Yang jelas planning sudah dibikin kita TP-nya di 4.400 kita jalanin aja. Begitu, itu untuk Antam. Arsy apa kabar? Aku rekomen Arsy juga apa kabar dia hari ini? Oh, belum kemana-mana nih. Yang mau beli Arsy masih bisa tuh. Ya, harganya belum kemana-mana. Yang mau beli Arsy masih bisa. Ini apalagi tadi ada yang nanya, lu. Roda, roda. Nah, nih roda dibanting, OTW turun lagi menuju 60. Ya, menurut aku memang kalau mau beli roda itu di 60 supportnya. Ya, tapi aku pribadi teman-teman tidak menyarankan teman-teman buat beli roda. Kenapa nih? Likuiditasnya jelek nih di sini. Jelek semua likuiditasnya ya. Ini saham-saham dengan likuiditas butut begini nih saya nggak suka sama sekali gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman yang likuiditasnya kayak begini isinya masalah doang. Banyak kan masalahnya daripada cuannya. Apalagi kalau duit teman-teman banyak. Ini banyak aku ngomong kayak sekali beli di atas 10 nih saham-saham kayak begini berbahaya. Oke, kalau saya lebih merekomendasikan jauhi saham-saham kayak begini, ya. Tapi kalau mau ditanya supportnya, menurut saya supportnya yang kuat di dekat MA 60 sini, MA 60 harian di area 60. Jadi ini 70 bakal turun lagi ke 60 kalau menurut saya. Paling besok Senin, cepet aja kalau saham-saham kayak gini mah nggak pakai lama. Dewa gimana nih Kak? Nah ini Dewa kemarin koreksi nih. Udah mau kena stop loss-nya nih. Kalau kena stop loss-nya ya sudahlah. Ya, kemarin udah direkomen itu si Dewa gitu ya. Berarti emang nggak kuat gitu. Ya sudah, mau diapain? Udah aku memang tuh ragu-ragu kalau sama si Konglo-Konglo begini nih sangat sensitif terhadap ISG gitu kan. Karena memang dia kan ya banyak emang banyak di sangat mengandalkan ISG gitu kalau yang Konglo sama gorengan gitu kan karena sebenarnya mereka kan nggak align sama yang tema-tema perang lah apa segala gitu ya jadi untuk ibaratnya mereka menggoreng supaya gorengnya itu sukses mereka butuh ISG yang stabil yang bagus yang hijau gitu sedangkan kalau ISG-nya lagi rutin koreksi gelombang koreksi kayak 3-4 bulan terakhir ini itu bakal challenging bakal susah gitu ya untuk saham-saham kayak Dewa dan ya Konglo dan gorengan itu kenapa saya Maret kemarin saya belain saya bersihin semua Dewa dan Konglo dari porto saya karena saya males gitu ya. Wisuda sertifikasi Wisuda sertifikasi apa nih sama enggak? Bentar. Sama kayak yang ada di story Andi Hakim kakak aku nggak tahu nggak lihat storynya Andri Hakim ya apalagi nih Inet Inet coba kita lihat eh Inet tuh masih turun juga sih kayaknya. Mana-mana?
Inet nasibnya kayak dewa gini ya. Turun ya udah turun mau diapain? Ya. Ini sendiri apa ya kalau di mingguan ini tuh belum bentuk uptrend sama sekali gitu ya. Ini kalau misalnya dia tembus di bawah 250 tuh yang ke bawah berarti ya masih downtrend memang gitu ya si Inet ini. Menurut aku belum menarik sih buat diserok si Inet ini ya. Hariannya udah bentuk belum? Ah, ini juga di hariannya belum ada pola yang pola uptrend yang kelihatan kayak begini nih. Nah, gitu ya. Ada kelihatan swing high yang makin naik dan swing low yang makin naik gitu ya. Dan ini belum kelihatan gitu ya di sini. Baru ini kayak baru naik begini. Nah, ini lagi turun. Nggak tahu nih apakah bakal mantul atau enggak. Kita lihat aja gitu ya. Karena kalau belum ada konfirmasi grafik ya mau diapain kan gitu loh. Nggak usah maksa gitu ya. Karena memang kalau toh terjadi reversal, teman-teman kita itu sangat sulit apa ya, mengcapture bisa bisa dapat tahu reversal dari awal banget gitu tuh biasanya nggak bisa. Ya tetap ada kayak spare misalnya kayak apa uptrend itu misalnya 100% itu akan ada 25% di awal yang dikorbankan sebagai bentuk konfirmasi bahwa memang sudah uptrend. Kira-kira begitu ya. Gas dewa Kak, gimana sih malah gas dewa? Ya, wong ini malah mau stop loss itu si siapa si dewanya. LQ Q1 Akra udah keluar Kak. Oh ya, si Akra udah keluar, LQ-nya aku nggak pernah merhatiin ini LK soalnya. Ya, tapi kalau secara teknikal ya ini slow-slow saja sih si Akra ini. Ya, seperti biasa. Aku memang sengaja beli Akra ini buat penstabil portofolioku gitu ya, karena dia kan slow gitu ya pergerakannya. Yang belum beli, nggak bisa beli di harga sekarang, udah ketinggian ya. Belinya di 1.400. Kalau kamu cek di channel biru, untuk Akra ini ya di channel biru, itu Akra ini ada dua plan. Jadi kamu ikut yang terbaru aja. Karena yang lama itu udah aku bikin udah lama juga, tapi belum kena juga TP-nya gitu karena memang dia kan lele gitu ya. Jadi menyesuaikan aja. GZCO udah gimana Kak masih pegang? Masih dong kan TP-nya belum kena. TP-nya belum kena, stop loss-nya belum kena ya ditungguin gitu ya. Sekarang posisi emang hijaunya turun tadinya kan udah 20% tuh ya. Terus sekarang turun dari 10%-an kayaknya. Ya, mari kita lihat GZCO-nya. GZCO. Nah, nih ya. Aku masih pegang seperti biasa pegangnya di 200 Pak ya, aku beli sekitar itu. Ya, di garis hitam ini aku beli ya. Ya udah ditunggu aja. Ini biasa koreksi kayak begini mah ya. Ini kan uptrend begini. Nah, terus ada koreksi begini wajar nih mah nggak masalah sih menurut saya ini secara tren di harian ini udah kelihatan uptrend menurut saya. Kalau toh memang nanti misalnya, wih sial banget gitu ya kayak Antam kemarin cium ke bawah terus stop lossnya kena, ya udah berarti emang apa IISG kita belum stabil berarti nggak stabil lagi gitu ya udah di apa dinikmati saja gitu ya kan saya udah kemarin udah bilang kalau misalnya apa kita banyak stop loss lagi bulan ini bulan April mungkin aku bakal stop dulu trading untuk beberapa saat sampai nunggu IISG-nya ada candle hijau closing hijau gitu ya karena modal aku kemarin itu udah turun sampai 15% mau 20% terus naik lagi kemarin naik lagi jadi kan 10 juta turun asetnya sampai 8 mau 8 juta tapi nggak jadi naik lagi ke 9 juta. Nah, sekarang ada di 8,7-an gitu ya. Jadi nanti aku lihat sikon kalau misalnya terjadi mess up bener-bener misalnya ke apa ISG ke 7.000 dan jeblok ke bawah bukan yang mantul ke atas gitu ya. Terus kita kalang kabut bla bla segala macam. Ya nanti paling aku cut lossin semuanya terus udah diam dulu sampai nunggu market tenang gitu ya. Jadi emang itu bagian dari bukan bagian dari permainan tak kayak kayak seakan-akan sama mainan. Bukan, cuma maksud saya itu bagian dari strategi gitu ya. Jadi nggak usah ketakutan yang gimana banget. Enggak, itu memang akan terjadi. Makin lama kamu di market bakal mengalami fase-fase kayak gitu. Gitu loh. Jadi kalau toh kamu gimana ya, trading tuh nggak harus selalu terus harus trading gitu enggak. Kalau kamu ngerasa marketnya nggak stabil gitu harus menurut kamu lebih enak mundur dulu ya udah mundur dulu uangnya taruh di reksadana tungguin gitu loh bukan kayak yang terus aduh saham susah bla bla segala macam nggak begitu ya emang emang itu adalah fase, akan ada nanti dia naiknya gitu. Jadi tenang aja. Begitu. Yang jadi masalah kalau kamunya pas kebanyakan orang itu kalau misalnya lagi kayak kayak 3 bulan ini nih, kan bursa banyak kan nggak enaknya. Nah, itu kebanyakan orang, terutama newbie biasanya freeze. Freeze lah era,
aduh udah deh tutup nggak usah diapa-apain nanti juga naik lagi biasanya asumsi gitu kan. Masalahnya banyak udah gitu isinya misal konglo dan gorengan itu kadang banyak yang nggak recover. Kalian tidak melakukan apa ya keputusan-keputusan sulit seperti cut loss dan ngamanin modal dan segala macam dibiarin aja. Begitu marketnya recover saham kalian nggak recover. Kenapa? Karena kamu nggak keluar dari saham yang kamu pegang gitu. Jadi kayak memang kalau fase-fase kayak gini tuh kayak makanya aku selalu bilang kalau fase koreksi kayak begini itu mendewasakan kita sebagai trader karena biasanya kita kayak dituntut untuk mengambil keputusan yang sulit begitu ya. Jadi nanti kita lihat saja. Oke oke, Crush, tumben Mbak Anggi live jam segini. Iya, aku habis wisuda tadi. Wisuda ini, wakil manajer investasi. Habis sertifikasi ceritanya. PTRO Kak, junang banget dia. Apa foreign buang semua? Gak juga kan ya? Atau hanya koreksi aja? Saya nggak tahu terus terang foreign dia ngapain. Tapi memang PTRO itu masih koreksi tajam kan? Belum ada pola uptrend sama sekali. Saya udah bilang dari kemarin. Makanya mau ngerekomen juga males kan? Ini kemarin Kongloan itu yang aku rekomen cuma Dewa dan kayaknya Dewanya mau kena ke stop loss gitu. Ini PTRO ya memang harus koreksi Kak. Aku sih menunggu PTRO-nya memang harus koreksi karena dia harus membentuk pola seperti ini untuk bisa dikatakan uptrend. Ini kan baru ditarik sekali jebret terus ini lagi koreksi kan bagus. Tinggal nunggu dia mantulnya di mana gitu ya. Ekspektasiku sih mantulnya harusnya di sekitar sini nih 5.500 ini harusnya mantul. Kalau dia nanti begini cium ke atas gitu ya berarti jadi uptrend malah jadi bagus gitu loh. Jadi memang ini fase untuk ditunggu PTRO-nya bagaimana nih nasibnya. Ya, begitu, apalagi nih? eh ke bawah, ke bawah. Ayo saatnya selamatkan profit kita. Bang Hendra. CDIA terjun kan udah dibilang CDIA belum bagus dari kemarin ya. Kalau nyenggol 1.400 nanti turun lagi, aku udah bilang kan. Turun lagi kan dia koreksi gitu ya. Nah, jadi CDIA ini teman-teman, nih lihat ya. 1.400-nya ini kuat ya. Jadi menurut saya, selama CDA ini belum bisa stabil di atas 1.400 ini, itu jangan ngarep CDA-nya misalnya, "Wah, ini kan yang apa aku nyangkut di 2.000 biar dijemput gitu ya. Jangan ngarep ke sini ketinggian. Menurut saya terlalu ekspektasi yang terlalu berlebihan. Gitu ya, karena 1.400-nya ini satu-satunya resisten yang kelihatan gitu. Jadi kalau kalau dia bisa di atas 1.500 1.400 itu baru bagus. Kemarin ini kan nyenggol 1.400 langsung koreksi kan. Itu menandakan bahwa 1.400-nya tuh emang kuat gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di hariannya itu belum ada terlihat pola uptrend seperti ini. Gitu ya. Ini kan baru ditarik seret. Nah, ini sekarang turun kan ngek. Pertanyaannya mantulnya di mana? Gitu kan. Nah, ini kalau ngomong support, ini sebenarnya sudah area support ini 950 itu support. Pertanyaannya apakah dia besok mantul gitu kan Senin itu mantul gitu. Kalau dia mantul begini ya nggak apa-apa. Memang, ekspektasinya begitu, justru itu bagus kalau dia mantul bisa tembus di atas 1.400 CDIA malah menurut saya bagus. Mungkin nanti kita bisa beli gitu ya. Kalau sekarang ya memang ini harus ditunggu wait and see. Kalau nanti yang terjadi dia, "Wah Mbak, dia turun ke bawah dan tak bangkit lagi," gitu ya. Ya sudah kalau ini terjadi teman-teman, CDIA-nya turun di bawah 800 dan nggak balik lagi, satu, kayaknya menuju 400, itu pertama. Terus kedua, berarti ISG kita belum stabil. Jadi kita lihat aja minggu depan ini menurut saya cukup, apa ya, cukup menentukan untuk melihat nasibnya IISG gimana. Itu akan menentukan planning kita ke depan bagaimana gitu ya berdasarkan IISG-nya. Saya sih pribadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya minggu depan closing bulan ini misalnya si April ini IISG bikin lower low dari bulan Mei kemarin, nanti kita lihat grafiknya, berarti aku stop trading dulu mungkin. Gitu karena berarti IISG-nya masih turun lagi, turun lagi dan turun lagi. Ya, kita sih harapannya kan karena Mei ini bakal ada MSCI ya. Kayaknya kan bakal bagus kayaknya mah gitu kan ya kayaknya dari bau-baunya gitu ya rumor-rumor segala macam itu apa ya apa tadi? Ini masa udah bagus gitu kan, eee, MSCI-nya gitu. Jadi aku harap sih Mei ada angin segar, harapannya. Tapi kan harapan tinggal harapan, nanti kita lihat aja bagaimana apa, jebretnya bagaimana. CDA ke depan butuh 1-2 bulan untuk 1.400, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ekspektasi 1-2 ke depan cukup realistis, Kak. Ya, pokoknya 1.400-nya itu bukan mandatoris ya, kalau mandatoris itu kan wajib kayak kayak penting banget kalau buat saya sih ya, nilai 1.400 itu penting banget buat CDA. Selama dia belum stabil di atas 1.400 tuh kayak lebih kemungkinan ditarik ke bawah gitu ya. Menurut aku begitu.
ya. Pegas laporan keuangannya bagus amat ya. Soalnya aku pegang Pegas ya. Jadi semua yang ada di portoku sekarang nanti deh minggu ini aku update di channel biru ya. Yang belum ikut bisa ke channel biru. Nanti minggu ini aku update deh apa nasib portoku gimana gitu ya. Nanti di screenshot. Semuanya hijau kecuali satu. Apa tadi yang merah? Ruiz, RUIS gitu ya. RUIS. Nah, itu energi juga tapi kayak layer 2 gitu kayak Setara Maratu kayak begitu ya. Terus, oh aku stop loss juga hari ini WIM. Wismilak, Wismilak. Nah, aku stop loss hari ini. Ya udah aku update juga di channel biru tadi kalau dia stop loss. Dan aku udah stop loss. Oke, energi dong kak nyangkut. Iya, nyangkut energi. Energi cakep loh. Kemarin kan breakout kan dia. Kalau nggak salah mah. Kayaknya iya breakout. Nah, ya benar. Ini cakep ini energi. Aku memang apa ekspektasi dia turun buat beli lagi gitu ya. Jadi kemarin itu kita kan nih ya area 1700 ini kan resisten all time high ini tuh udah aku tulisin yang ungu-ungu itu kan. Nah, kemarin tuh kita kan terakhir bikin plan energi tuh kalau nggak salah di sini apa ya? Beli di sini, stop loss di sini, apa belinya di sini ya? Aku lupa. Nih, belinya di sini, stop loss di sini kayaknya mah. Terus TP-nya di 1900-an di sini. Kalau nggak salah begini planningnya gitu kan udah execute kan, udah kena TP-nya kan, terus kita belum bikin planning lagi tuh. Nah ini saya karena dia apa pergerakannya bagus, saya sih memang berharapnya dia koreksi nanti kita beli di dekat-dekat sini nih. Ya di area-area 1700 nanti kita tunggu candlenya. Gitu ya, kalau misalnya dia bisa ada candle bagus kayak begini, ya ini buat dibeli. Stop loss di bawah, nanti ekspektasinya sih dia bisa breakout gitu ya. Mungkin kita TP di 2500-an. Mungkin, ini baru skenario kemungkinan. Oke, jadi masih kita tunggu konfirmasi marketnya seperti apa. Kalau kakak nyangkut, pasti kakak belinya di 2000-an. 2000 itu resisten, seperti biasa gitu ya. Aku selalu bilang, apa biasanya kalian nyangkut itu, teman-teman nyangkut itu karena belinya di resisten gitu. Kenapa belinya di resisten? Karena nggak lihat grafik, biasanya ngelihat taruhan ngelihatnya running trade. Terus waktu di 2000 itu rame banget kayaknya gitu ya. Terus kayaknya, terus, oh kayaknya gue ketinggalan, terus ikutan cemplung gitu ya. Ya, jadilah begini. Nanti gimana nih? Apalagi nih? Nanti Juni Mbak Mei masih dibekukan. Katanya pengumumannya MSCI katanya diundur Kak. Oh ya? Cius diundur MSCI. Pengumumannya gitu ya. Ya sudah. Kalau diundur ya berarti ya sudah. Kita tunggu saja nanti ya. Oh pasti nggak bakal bakal denger. Kak kalau live jam segini aja. Iya. Kalau live jam segini tuh aslinya udah males, udah kayak kan udah nggak ada matahari gitu ya. Terus saya tuh males ngantuk. Minus berapa Kak hari ini? Aku hari ini stop loss Wismilak, lainnya hijau. Enggak, ada yang merah satu lagi. RUIS tadi aku udah bilang ya, yang lainnya hijau. Nanti aku di channel biru aku update ini ya, update Porto. Oke? Enakan live sore Kak kayak biasanya. Iya kalau biasanya tuh masih ada matahari, jadi saya tuh masih ada matanya tuh masih kebuka gitu. Kalau udah kayak begini nih, sebenarnya saya udah ngantuk. Cuma aku nggak punya waktu lagi weekend ini untuk ganti yang hari ini kan, gitu. Yang minggu depan kita udah mulai yang lain lagi kan buat minggu depan. Kira-kira begitu. Apalagi nih? LPPF kayak air terjun. Kemarin LPPF tuh segitiga apa ya? Sebentar, aku lupa. Apa LPPF? Oh, oh iya, kenapa dia? Guys, kenapa dia? Oh, dividen cuy, dividen. Nih, dividen ada tulisan D kan. Ini kalau D begini dividen biasanya ya. Jadi ini biasanya kayak begini apa dividen trap yang aku bilang dividen trap itu kayak begini ya. Makanya jangan beli saham hanya murni ngejar dividen gitu karena biasanya terjadi dividen trap kayak begini. Oke? Ini memang secara teknikal sebenarnya masuk akal sih, karena 2000-nya ini kuat, gitu kan. Dari kemarin aku bilang jangan beli LPPF karena sudah dekat 2000, 2000 itu dari ini tahun berapa nih? Maret 2025, itu waktu nyenggol 2000 juga dia koreksi, gitu kan. Koreksinya pas ini ke support, ini area supportnya ini 1600-an, ini udah 1650, tinggal nunggu dikit, gitu kan. Jadi memang kalau apa ya, kalau menurut saya sih gitu ya, kalau kalau grafik sering kita liatin tuh kayak lucu aja gitu kayak misalnya ini turunnya pas di support gitu ya ini kalau kita tarik kan supportnya begini nih itu ya kelihatan banget bahwa harga tuh sering colek-colek di sini rame gitu ya dari kemarin-kemarinnya juga gitu ya jadi nggak tahu sih menurut aku mungkin karena memang saya suka teknikal gitu ya ngelihat ngelihat grafik tuh nggak ada bosennya lucu aja kalau kita bisa ngopreknya gitu ya
Asal rajin, enjoy ngopreknya itu asik sebenarnya ya. Emang LPPF jangan dibeli dulu, santai aja, santai, oke? Tumben sampai Isya, Kak. Bukan sampai Isya, Kak. Baru mulai. Jam 7 teh baru mulai. Tadi saya pergi seharian, Kak Ri. Apa, Kak Ri? Ya, harta Kak Anggi. Nih, aku pegang nih, aku pegang nih. Jadi, Bangi ngarep ya. Nih, harta aku pegang ya. Belinya di 2.600. Oke, ini kayaknya sih apa turun dulu ya, koreksi. Koreksinya mungkin antara balik ke 2.800 atau ke 2.600. Gue jadi nol lagi. Kasihan deh gue. Tapi memang nggak bisa dihindari. Memang kalau gelombangnya kayak gitu ya harus dinikmati gitu ya. Ya udah. Kalau dia koreksi lagi sih harus gimana gitu ya. Kemarin aja mau kena stop lossnya nggak jadi terus malah naik. Ya udah bagus lah gitu ya maksudnya. Jadi apa kalau aku sih aku tunggu aja nanti gitu ya. Tetap aku rencana TP-nya di 3.300 supaya rasio ini resiko sama rewardnya konsisten di 1 banding 1,5. Kira-kira begitu ya untuk harta yang belum beli harta nggak boleh beli. Ini mah bukan area beli ya, udah ketinggian. Kalau mau beli nanti, kalau saya sih ngarepnya dia nggak balik lagi ke 2.600 ya gitu. Kan saya jadi 0% cuannya kalau balik ke 2.600. Tapi ya udah, market mau diapain gitu ya. Harga masuknya itu 2.600 kemarin, oke? Segar gimana Kak? Oke nggak segar kan udah direkomen. Nih di channel biru mana? Nah, belum kemana, enggak sih turun sih ya, bukan belum kemana-mana. Nah nih ya, menurut aku masih oke segar kalau mau beli di 400-an. Nih ya, masih oke. Stop lossnya kita ada di 350. Ya, TP-nya nanti dekat 600. Sekitar itu. Oke, udah dibikinin planningnya segar ada di channel biru. Yang belum ikut channel biru, aku harap cek aja ke channel biru. Apa itu dividend trap, Kak? Tadi udah diterangin kan dividend trap. Eh, ntar deh diterangin habis ini ya. Jadi ini seger udah ada planningnya di channel biru. Tadi yang nanya dividend trap, ini deh aku terangin deh. Mumpung weekend. Contohnya LPPF. Jadi dividend trap itu teman-teman, kalau teman-teman beli saham murni untuk dapetin dividen tanpa melihat faktor teknikalnya gitu ya. Jadi biasanya yang terjadi pada saat pembagian dividen itu ini nih ya. Ngedrop ini kenapa? Karena saham akan turun sesuai dengan dividen yang dikasih. Jadi ini mungkin 1940, ini berapa pembukaan? Mungkin dividennya 300-an gitu kah? LPPF? Coba dicek. Aku nggak bisa ngecek ada di aplikasinya. Lagi buka TikTok gitu ya. Tapi mungkin sekitar itu. Jadi ini adalah harga turun sesuai dengan dividen yang diberikan atau kadang lebih. Bisa aja dividennya cuma 100, turunnya 300 bisa. Ya, jadi nggak ada yang tahu bagaimana respon market. Itu pertama. Ya, nah kalau terjadi turun kayak gini, apa yang harus dilakukan? Ya, nggak ada. Antara apa ya eksekusi aja plan sesuai biasa gitu ya. Makanya kan kalau setiap masuk saham aku selalu bilang harus punya plan, tahu stop lossnya di mana. Kalau stop lossnya kena ya loss gitu. Ya makanya jangan ngejar-ngejar dividen membabi buta gitu ya. Apalagi misalnya ya, ini Bang Bu temen ya LPPF. Biasanya nih kalau banking, ini kemarin dividen trap semua, ini dividen trap. Nih, BNI. Ini kapan ini? Maret. Nah, ya 17 Maret. Minus kan? Sampai sekarang belum balik, udah 1 bulan. Kemarin BRI. Yang hot baru bulan ini. Nah, ini dividen trap juga. Harganya turun sesuai dengan dividen yang diberikan. Gitu ya. Jadi, BRI ini nggak ada dividen pun, itu memang secara teknikal sudah jelek menurut saya nih. Ya, di sini kan dia bagi dividen kan, itu udah jelek secara teknikal gitu loh. Jadi, kalau saya sih gitu ya, walaupun mau masuk mau ada dividen, kalau teknikalnya jelek saya nggak bakal masuk kan, karena saya emang chartis, memang senangnya chart gitu kan. Saya full analisanya pakai chart dan money management gitu ya, sistem sistem trading saya gitu loh. Jadi nggak bakal masuk. Ini apakah BRI kapan baliknya nggak tahu. Kalau menurut saya ini bakal tambah buruk gitu ya. Ekspektasi aku BRI ke 2.500. Ntar di bulan kelihatan nih, 2.500-nya ada di sebentar. Bentar, digeser. Nah, nih lo biar kelihatan 2.500-an nih. Ya, area sini nih. Ini kemungkinan tujuannya BRI nih. Di sini dulu diuji. Sini diuji. Nah, mungkin dia bakal ke sini kan, ditungguin. Entah, ya kayaknya sih harusnya nggak lama ya. Nah, itu tujuannya 2.500 gitu. Jadi kalau ini ada pola triangle, apa
lehernya yang bawahnya ini supportnya udah jebol, itu kan udah jebol banget, no debat kan, udah 2 bulan jebol di bawah gitu ya, itu pasti akan tambah buruk gitu loh. Jadi makanya banking ini dengan sangat menyesal belum ada kelihatan sama sekali yang bagus gitu ya. Jadi dijauhi dulu banking. Seperti aku bilang, jangan beli saham itu. IHSG bisa ke berapa? 7.000 menurut aku ya. Paling minggu depan ke 7.000. Ya, ekspektasiku memang harus ke 7.000 koreksinya, terus nanti aku sih ngarepnya naik lagi gitu ya. Hopefully nggak jebol ke bawah. Oke? Jadi kira-kira begitu ya. Makanya aku selalu bilang kalau beli saham jangan karena nama besar. Misalnya nama besar BCA, BNI, apapun itu, ICBP, Unilever. Jangan hanya ngandelin nama besar. Tapi harus ngeliat, kalau saya karena orang teknikal ya saya selalu ngeliat chartnya. Pertimbangan utama itu adalah chartnya gitu loh. Karena nggak ada kaitannya misalnya kan biasanya pada bilang tapi bisnisnya bagus kok Kak, kayak misalnya BRI gitu kan maksudnya secara entiti perusahaan gitu ya, perusahaannya bagus kok, kenapa harga sahamnya turun terus, ya karena teman-teman nggak ada hubungannya antara kinerja perusahaan sama apa pergerakan saham dia di bursa. Nggak ada itu. Misalnya BRI punya divisi buat jagain sahamnya nanti dibeli biar harganya stabil, itu tuh nggak ada gitu ya. Begitu udah ditaruh di market, itu semua mekanisme market dengan semua yang ada bandarnya, ada bajingannya, ada apa segala macam, bandit dan segala macam di market itu semua dikumpulin prak jadi satu dan termasuk kita yang retail. Gitu ya. Jadi nggak ada yang jagain itu harga saham. Makanya kita harus menganalisa secara mandiri antara kamu fundamental analisis atau technical analisis kan gitu kan. Kalau saya kan teknikal tipenya. Gitu. Jadi ya udah yang kamu pegang secara buat keputusan investasi itu adalah chartnya gitu ya. Oke? Jadi buat teman-teman yang mau belajar technical analysis bisa ikut kelas aku. Ya ini kelasnya private ke video. Jadi teman-teman bisa diulang-ulang gitu ya. Terus nanti ada PR-nya. PR-nya ini harus dikerjain karena dari PR-nya ini aku bakal ngasih feedback pribadi ke teman-teman berdasarkan PR yang dikerjain. Makin maksudnya rajin bikin PR, feedback yang aku kasih bisa makin banyak karena aku tahu misalnya teman-teman punya pertanyaan atau mungkin menggunakan istilah yang salah atau salah pengertian atau apa. Aku hanya tahu kalau teman-teman ada buktinya gitu. Masa dengan kerjain PR kan ada tulisannya, jadi aku bisa nganalisa, oh kayaknya kakaknya kurang paham ini, harus aku bantu begini begitu segala macam ya. Jadi itu kelasnya, sistem kelasnya seperti itu. Ini kelasnya 3 bulan. Nah, untuk buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Yang kepo bisa DM aku di TikTok ya. Kelas ini bukan kelas rekomendasi, jadi ini murni buat teman-teman belajar analisa sendiri. Nah, udah gitu kalau yang mau rekomen ke channel biru. Walaupun aku nggak ada janji yang kayak tiap hari ngasih rekomen apa segala macam, karena semua tergantung market. Kalau market lagi jelek juga kadang aku nggak ngasih rekomen, karena ya harus realistis kan, emang marketnya lagi jelek jangan maksa gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya. Aku harap teman-teman paling nggak ke channel biru ini ikutan karena aku pengennya nih channel birunya dipakai buat study case. Jadi kalau aku harap sih sering di scrolling ke atas gitu ya untuk teman-teman belajar. Misalnya aku sharing, nih menurut aku chart ini bagus, bla bla segala macam. Aku harap bisa dijadikan feedback buat teman-teman. Misal kenapa chart ini bagus, kenapa belinya di sini, kenapa stop lossnya di sini gitu ya. Jadi aku harap ya banyak berguna informasi yang aku share di sini, lebih dari sekedar beli apa dan belinya di berapa. Ya kira-kira begitu. Oke? Terima kasih. Ditunggu DM-nya di TikTok. Kita lanjut gosip. Gosip apa lagi nih, Kak? Berapa Kak ikut private? DM jang, nggak enak ya, Kak Deli. Apa ini? Cianzi. Oke, oke. BBCA masih turun, iya. Turun banget. Ya sebenarnya kasihan sih BBCA. Itu adalah eh sorry to say ya, benar-benar sorry to say. Karena sebenarnya BCA itu adalah salah satu emiten favorit aku secara bisnis ya. Menurut aku salah satu perusahaan yang pengelolaannya paling profesional secara bisnis gitu ya. Nggak terlalu banyak kayak politik, AI, UI, gitu ya. Murni banking bisnis itu adalah BCA. Jadi sebenarnya aku tuh fansnya BCA, tapi balik lagi kah, hanya karena saya ngefans saya nggak beli karena menurut aku sahamnya belum bagus gitu ya. Aku punya BBRI ya. BBRI itu emang makin jelek nanti dengan sangat menyesal gitu ya. Jadi memang banking tuh kayak bikin broken heart gitu ya, bikin patah hati. Aku tahu banyak banget yang patah hati karena banyak banget di luar itu yang bilang kan, alah kalau misalnya di market kalau nggak bisa analisa apa belinya banking. Kalau merah tungguin aja, nanti juga hijau lagi. Pasti banyak banget yang ngomong begitu. Dan aku tidak menyalahkan secara umum bisa diomong begitu. Tapi aku pribadi nggak suka menyarankan orang seperti itu karena itu teorinya enak, merah nanti beli lagi nanti juga naik gitu. Kalau belinya banking 3 tahun yang lalu sekarang minus 50%, itu nggak enak liatnya
Ya kalau duitnya banyak sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita duitnya, maksudnya duit yang ada di banking itu berarti banget buat kita terus merah, terus nanti market recover, terus nanti yang lain happy cuan, terus kita melongo gitu kan, bankingnya masih merah, ipik 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 gitu kan. Itu nggak enak banget. Kalau buat saya sih ya, saya memilih untuk lebih baik belajar analisa, jadi milih beneran bisa ngikutin mekanisme market mana yang lagi bagus ya saya ikutan gitu. Nih Mas Akso nih, Atla buat swing masih oke nggak ya? Atla nih penasaran pengen lihat Atla saya. Mari kita lihat. Atla, Subsi kayaknya. Oh, ini saham sering dibanting Kak, hati-hati ya. Nih, saham kayak begini nih, sampai flat kayak begini nggak ada pergerakan itu berarti likuiditasnya jelek ya. Jangan apa? Jangan gegabah untuk saham-saham seperti ini. Oke? Terus, tar, aku mau lihat bulanannya. Walah, bulanannya begini. Ini nih kelas berat ini Kak ya. Bandit kelas berat ini Atla ini ya. Nih lihat, dia bisa nggak ada kegiatan selama sekali selama bertahun-tahun flat begini. Ini ngeri deh saham-saham begini ya. Kalau mau beli Atla belinya di 50 gitu ya. Kalau nggak di 50 males lah gitu ya. Kalau menurut saya sih buat swing, saya pribadi nggak terlalu suka Kak sama saham-saham kayak begini karena bikin sakit kepala. Tuh lihat. Kayak begitu sampai ini nggak ada, aduh, nggak ada kegiatan sama sekali kayak begini. Ini bahaya banget kalau saya sih takut nanti aku mewek gitu ya, gitu. Oke, jadi kalau aku sih lebih milih nggak beli saham-saham kayak begini ya. Tapi kalau maksa pengen beli banget gitu ya, belinya di 50 lah udah. Jadi kan mentok tuh tinggal tungguin aja nasib mau naik kemana. Gitu ya, udah nggak usah dianalisa saham begini mau datanya ngalor ngidul nggak jelas. Gitu ya. Nurje punya BRI, punya BCA. Nah, itulah makanya aku bilang kalau banking itu maksudnya bikin sedih banyak orang gitu ya karena aku tahu banyak yang pegang gitu kan pegang terus apa harapannya karena nggak bisa analisa Kak jadi aku beli yang bagus gitu kan yang ya nggak salah sih cuma masalahnya emang bankingnya lagi kayak gitu jadi ya kalau saya pribadi tetap berprinsip teman-teman kalau mau di bursa itu kalau mau di apa IISG itu yang paling oke itu ngejar capital gain kalau teman-teman cuma mau misalnya kayak dividen yang pasif-pasif gitu, aku ini pendapat pribadi ya, tidak tidak bermaksud gimana. Cuma kalau aku lebih milih taruh aja di reksadana obligasi, gitu ya. Itu kamu nyari 10% per bulan masih ada. Gitu daripada kamu ibaratnya sorry attitude-nya males, nggak mau analisa tapi masuknya ke saham. Nah, itu nanti yang ada akhirnya antara bonyok, kapok dan segala macam gitu ya. Jadi memang semua ada konsekuensinya. Ibaratnya begitu, oke? eh ini kan BNI ku floating loss 50 juta Bang, ambil di 4.300 kemarin mau nangis. Waktu beli 4.300 itu bagus 4.300. 4.000 kan supportnya dekat support. Tapi karena jebol lagi gitu maksudnya. Jadi emang gimana ya kalau udah momentumnya jelek tuh emang harus udah dihindari gitu. Itu kenapa saya ada cut loss gitu kan. Kalau kalau kamu nih di kelas ini pasti ada cut lossnya. Udah metodologi saya udah begitu. Yang aku share di channel biru tuh pasti ada cut lossnya. Kenapa? Karena kerugian itu harus dibatasi sebagus apapun sahamnya gitu. BCA juga aku cut loss ibaratnya gitu loh. Ya, kenapa? Karena kalau udah gelundung kayak begini nih ya terus melongo begitu. Kalau saya tuh tidak suka melongo dan berharap nanti biar market balik lagi gitu. Karena rugi waktu kan gitu. Pada saat market jelek kayak gini kan bukan berarti anak azam terus nggak pernah TP kan nggak juga. Kita masih dapat kok memang lebih sulit betul. Tapi masih ada kok yang bisa di TP-in gitu kan. Jadi maksudnya kita butuh modalnya buat diputar lagi gitu ya. Oke, jadi semangat belajar, semangat. Apa nih? WBSA. Ini yang habis apa? Habis ini kan ya? IPO. WBSA. Nih ya, kalau saham-saham yang habis IPO kayak gini, saya itu paling pantang beli saham-saham yang habis IPO kayak begini, ya. Saham-saham kayak begini nih nggak bisa dianalisa nih. Nih. Chartnya aja nggak ada, apa yang mau dilihat gitu ya. Saya pribadi kalau saham-saham yang habis udah IPO baru IPO di market kayak gini saya nggak pernah beli. Nungguin sampai minimal 100 hari kerja biar ada 100 candle di harian. Gitu. Itu baru dianalisa ya teman-teman, bukan berarti saya beli. Pada prakteknya, saya hampir nggak pernah beli saham-saham baru seperti ini sampai mungkin 1 tahun, kadang 3 tahun setelah dia ada di market. Kenapa Mbak lama banget? Karena kalau 1 tahun berarti ada 300 candle, kira-kira gitu kan di harian. Kalau 3 tahun berarti dia ada kayak sekitar 1.000 candle.
Itu aku lebih nyaman gitu karena kalau technical analysis ini itu kan statistik pada dasarnya gitu ya. Kita menghitung berdasarkan apa berdasarkan support resisten dan segala macam dengan toleransi kesalahan bla bla gitu kan. Itu kalau datanya nggak jelas, itu yang dianalisa nggak ada gitu. Makanya aku lebih milih ya udahlah, nggak usah diapa-apain gitu ya. Jadi apa sakit perut soalnya nggak tahu apa yang dipegang kalau sahamnya kayak begini. Oke, lihat yang ada chart aja meleset semua, apalagi yang nggak ada chartnya. Ya betul, ya ada chartnya aja, apa tetap ada toleransi kesalahan, apalagi nggak ada chartnya ya, lebih susah lagi. Oke, MEDC lanjut. MEDC ini udah direkomend juga kalau nggak salah. Nah, kan bener. Ya, udah direkomend di channel biru tuh. Kita masuk di 1700, ya ini 1725. Ya, kalau menurut aku sih di ini aja. Kalau antri di 1700, jangan maksa di 1725 sih. Kalau aku antri di 1700, market lagi jelek kan harus sabar gitu ya. Antri di 1700 dapat syukur nggak dapat ya udah. Ya, planningnya ada di MEDC. Jadi YSG 5.000, oh belum, sabar ya sabar. Ya, 7.000 aja kemarin mantul gitu, jangan GR dulu ke 5.000. Masih jauh cuy, Belanda masih jauh, tenang, tenang. Oke, PPF ku jual di pagi tanggal X date itu udah bakal dapat dividen kan Kak? Iya, kalau dijual di X date dapat dividen. ADMR jadi uget-uget. Ya, si ADMR emang jadi uget-uget sih. Udah direkomend terus dia nggak kemana-mana gitu. Coba ADMR. Mana-mana. Nah ya, dia masih nggak kemana-mana sih Kak ya. ADMR ini rada-rada sebenarnya rada-rada mengkhawatirkan nih. Ininya melemah terus nih tuh. Kayak begini. Apa si uh, swing high-nya nih. Nih. Swing high ini, swing high ini, swing high ini. Tuh, ngeselin banget swing high-nya melemah terus gitu ya. Sudah kita lihat saja bagaimana nasibnya nanti. Kalau memang stop loss-nya kena ya berarti emang downtrend kita lepas aja. Kita kick ADMR-nya gitu ya. Emang apa wait and see. Humi serok terus sampai 2011 ke apa nih ke Mabli Gas apa tuh? Humi. Kemarin ini udah direkomend juga ya Humi. Tuh, merah lagi. Ya, ini kalau stop loss-nya kena si Humi, berarti emang melemah, ya. Berarti memang masih downtrend-nya masih kuat, kagak jadi mantul. Gitu. Ya udah dilihat aja nasibnya gimana ya. Stop loss-nya ada di 140. Ya, yang mau beli Humi masih bisa tuh, ya. Nanti dapat harga lebih murah karena aku sebenarnya rekomen di 212. Oke, jadi kita lihat saja Humi ini nasibnya gimana. Kalau 130-nya kena, ini kan berarti nanti gini. Nah, seret ke bawah gitu kan. Kemarin kan stop loss udah saya setting di sini. Ini kalau kena stop lossnya berarti memang downtrendnya masih kuat. Gitu memang harus stop loss terus ya udah. Jangan beli lagi gitu ya. Kita sampai ada reversal yang berarti. Jadi memang ini menarik. Minggu depan ini menarik untuk wait and see. Bagaimana kelanjutannya. PPRE Mbak. Ini udah direkomen kemarin PPRE. Gimana nasibnya? Nah itu masih bisa sih menurut aku yang mau beli PPRE. Ya, memang ngeri-ngeri sedap, semuanya ngeri-ngeri sedap kalau ISG-nya lagi merah kayak begini karena kan memang belum pada confirm uptrend banget yang di luar energi ya, yang di luar energi gitu. Jadi yang kayak PPRE gini, ini memang ya yang mau beli nanti stop loss-nya ada di 80. Kalau stop loss-nya kena berarti dia melemah, kita memang harus lepas gitu ya. Nanti sudah kita move on ke yang lain. Jadi ya sudah ditunggu aja. Ini memang apa minggu depan menarik ini. ISG mode naga merah. Kok keren sih order booknya. Aku nggak ngeliatin order book, Kak. Tapi mari kita lihat grafiknya ya. Nih, udah kayak begini call ini, Kak. Saya memang nggak suka. Dari awal juga nggak suka. Saya udah bilang kan hindari saham-saham seperti ini. Ya, nih likuiditasnya jelek. Saya kalau saham likuiditasnya jelek tuh udah males gitu ya. Terus udah gitu, ini kan likuiditasnya kayak dibikin ya ala-ala dibikin bagus gitu per November. Eh ini apa? Desember lah ya, per Desember gitu. Jadi udah 4 bulan terakhir. Tapi secara tren kan dia masih turun begini ya. Jadi sebenarnya nggak menarik juga gitu. Aku masih stay di apa di pendapat aku bahwa untuk ISG yang lagi mode koreksi kayak sekarang lebih baik stay di saham yang indeks LQ45, Kompas 100, JI 80 kayak gitu-gitu lah ya. Jadi nyari saham-saham yang ada di indeks supaya likuiditasnya lebih stabil jadi memastikan
transaksi kita lebih stabil gitu aja ya, memastikan tereksekusi dengan baik. Itu satu. Terus kedua, kalau bisa itu di apa di sektor-sektor tertentu. Kalau menurut aku sektornya ada tiga, menurut aku tadinya dua, sekarang tiga yang bagus gitu ya. Energi, jelas aku udah banyak serok energi, terus basic material gitu, ini pada banyak juga yang bagus gitu ya, sama OTW itu CPO, LSIP, SIMP, matanya guys, matanya, LSIP, SIMP. Aku lagi nungguin mereka koreksi, dan ini karena ISG-nya turun kan mereka mulai koreksi kan. Ini kita lihat deh LSIP sama SIMP-nya ya. Aku tadi kan stop loss Wismilak tuh. Nah, itu duitnya aku simpen buat ini nih, aku nungguin LSIP tercinta atau SIMP. Nanti kita lihat mana duluan yang ada bagus gitu ya setupnya. Nih, udah seneng nih dia. Turun ke bawah. Ya, harapanku turun mungkin ke 1.500-an. Di sini mungkin nanti kita belinya dekat MA60 gitu. Dilihat aja nanti konfirmasinya gimana. Tapi yang jelas aku senang, area beli sih mungkin antara 1.600, tapi menurutku masih ketinggian 1.500, 1.600 ini aku lebih lebih suka di 1.500 di sini ya. Karena ini ada support bulanan, 1.500-nya itu tadinya tidak pernah ditembus dari 2017. Dari bulanan udah kelihatan gitu. Jadi aku berharapnya LSIP ini turun sampai 1.500, aku setia menanti. Terus yang lain adalah SIMP, tapi SIMP nih lagi disupport nih kan, support pertahanan terakhir nih. Ini aku harapannya sih jebol di bawah 800. Cium kalau ke bawah 800 aku ngarepnya belinya di 645 di sini. Ya. Jadi ya nanti kita lihat saja bagaimana konfirmasi marketnya. Tapi yang jelas CPO ini kayaknya mulai menarik gitu. Kalau nggak salah aku udah rekomen N triple S juga. Gimana nasibnya? Nah, tuh ya. Kalau yang mau beli nih masih boleh ya. Eh stop loss-nya ada di dekat 600. Kalau stop loss-nya kena ya berarti memang jadi downtrend gitu ya. Nggak jadi uptrend. Memang berarti nggak kuat apa buat dorongnya. Begitu, lihat saja. Tapi ngelihat teman-temannya, jagoannya, N triple S ini kan sawit juga nih. Ya, pasukan nyawit juga kan. N triple S gimana mbak nasibnya buat snack? Kita lihat aja ini si N triple S. Kalau secara setup sih harusnya bagus ya. Apalagi jagoan-jagoannya LC sama SIMP kan breakout. Jadi harusnya N triple S ini ikut ke bawah gitu. Maksudnya ke geret temennya. Biasanya kan saham kan ke geng. Ya kalau yang batubara, oil gitu kan. Itu harusnya tuh mereka ngegeng gitu ya. Jadi kalau jagoan-jagoannya pada breakout, si LSIP sama SIMP harusnya sih dia kekerek gitu harusnya. Tapi ya balik lagi konfirmasi market tetap aja kita mau optimis, mau analisa kayak apa, kalau saya tetap menyediakan ada nilai cut loss-nya di setiap rencana trading saya karena untuk membatasi resiko gitu ya. Kalau cuma berasumsi nanti pasti mantul biasanya ya secara jangka panjang nanti kalau dikumpulin 10, 20, 30 transaksi biasanya nanti ada satu yang jeblok gitu ya kalau terbiasa untuk tidak disiplin. Jadi teman-teman, ada 3 hal yang harus teman-teman kuasain kalau misalnya nggak mau nyangkut di Monas, sudah capek nyangkut di Monas, ada 3 hal yang harus dipelajarin gitu. Yang pertama likuiditas saham. Ini alasan kenapa aku nyuruh teman-teman stay di saham indeks untuk sekarang terutama gitu ya, karena marketnya lagi nggak stabil, itu untuk urusan likuiditas. Karena likuiditas ini buat aku pertama dan utama. Kalau saham udah nggak liquid, contohnya BNBR itu ada yang nanya, Kak Ici bos, ya nanya BNBR itu adalah saham yang tidak akan pernah saya beli karena likuiditasnya jelek, saya nggak suka. Oke, jadi likuiditas itu harus bagus. Terus kedua, itu adalah tren. Carilah saham yang uptrend. Tapi nggak semua saham uptrend harus langsung dibeli. Contohnya LSIP sama ICMP tadi, itu uptrend jos kotos-kotos ya. Itu bagus banget breakoutnya gitu ya. Tapi bukan berarti langsung beli. Kita harus beli di harga yang bagus, di entry point yang bagus. Menurut saya entry point itu penting sekali gitu ya, karena akan membedakan kualitas trading kita kalau masuknya asal dengan masuknya penuh perhitungan ya relatif cukup baik. Tentunya nggak ada yang entry point yang perfect gitu ya, tapi paling enggak kalau ada rencananya mending aja. Oke, jadi kira-kira begitu. Buat teman-teman, 3 topik itu semua tentu aja aku ajarin di kelas aku. Kalau yang nggak ikut kelas aku, nggak mau, atau nggak suka sama aku, atau apapun alasannya, nggak masalah. Kalian cari di sumber yang lain. Di YouTube itu banyak kan yang maksudnya bikin materi gitu ya, 3 tadi. Likuiditas, tren saham, sama support and resistance. Itu 3-tiganya harus ngerti untuk teman-teman bikin trading plan gitu ya. Jadi
Begitu. Ya, ini kalau pendekatan teknikal tentu saja ya. Kalau di kelas aku ini full teknikal, jadi nggak belajar fundamental analisis, nggak belajar kayak foreign flow, nggak belajar broker summary. Itu aku tuh 10 tahun nggak pernah ngeliatin broker summary guys. Ya, jadi apa murni pakai chart doang. Ya, begitu. Terus aku nggak ngajarin scalping juga, nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin beli pagi jual sore. Aku tipe yang hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Jadi swingnya cukup lama. Buat teman-teman yang nggak bisa nungguin layar gitu ya, itu cocok. Atau yang malas deg-degan kayak saya. Saya tuh trader galauan. Kalau abis stop loss 3 bulan tuh masih inget saya kemarin Desember stop loss 100 tuh saya masih inget stop lossnya di berapa. Jadi saya tidak berbakat jadi scalper. Buat teman-teman yang mentalnya kayak begitu mungkin harus ikut kelas saya ya karena kita tidak bakat scalper ya. Kira-kira begitu, oke? Bisa DM aku di TikTok buat yang kepo. Untuk semuanya aku invite ikut ke channel biru aku. Karena di channel biru ini aku harap bisa buat belajar buat teman-teman semuanya, netizen gitu ya. Ini gratis di sini. Aku share kalau menurutku ada yang bagus, saham. Terus aku share juga portofolio aku gitu ya. Nanti weekend ini aku share deh update portofolio setelah naga merah. Apa tadi siapa yang bilang naga merah? Lagi mode naga merah gitu ya. Si ISG, nanti aku share di sini. Nggak kacau sih portofolioku. Ya karena fokus di energi, alhamdulillah hijau semua, yang merah cuma satu Ruiz. Ruiznya pun itu energi sebenarnya cuma kayak lagi koreksi aja. Tapi secara setup sebenarnya masih bagus. Oke, kira-kira begitu. Oke, oke, oke. Ditunggu DM-nya di TikTok ya. Apalagi nih, apalagi nih? Ambruk semua. Enggak kok, nggak ambruk semua ya, tenang, tenang. Untuk Akra tetap maju. Iya, Akra tuh emang kayak ugat turun, tapi cenderung ke atas ya kalau kalau diliatin sebulan 2 bulan tuh cenderung ke atas. Aku sengaja masukin Akra ke portofolio aku juga soalnya biar ada yang stabil. Yang lagi aku incer tuh ESA, ESSA. Kayaknya bagus guys, tapi belum koreksi, dia habis breakout gitu kan. Aku lagi nungguin juga nih si ESA. Nih, coba kita lihat. Nih, ya. Ini kayak begini kan nggak boleh dikejar. Tadi yang aku bilang, walaupun uptrend nggak boleh langsung dikejar. Kita harus nunggu entry point yang bagus. Dan ini entry point yang buruk gitu ya. Jadi kita nunggu, kayaknya sih aku bakal ngincer di sini nih. Ya, di MA 60, mungkin di 720-an. Nunggu dia turun. Cium, gitu, nunggu koreksi ya. Jadi ditunggu saja. Aku menantimu Esa dengan segenap kesabaran gitu ya. Oke, jadi karena ini sebelumnya betul juga di MA 60 kali aja ulang lagi kan. Ini juga di MA 60 gitu. Jadi kita tunggu saja. Kutunggu Esa, engkau di MA 60 gitu ya. Bumi Kak. Hmm. Bumi. Dah Bumi begini ya. Ini Bumi ini OTW. OTW ya. Jadi 200 ini teman-teman, ini adalah pertahanan terakhir Bumi. Ya, kalau tembus di bawah 200, nah ini Bumi, mari kita gambar emot dulu. Gitu ya. Oke, soalnya 200 itu pertahanan terakhir ya. Dari kemarin itu kenapa saya nggak rekomen Bumi? Karena memang menurut saya itu belum ada pola uptrend. Pola uptrend itu kan begini ya. Ada dua high yang kelihatan naik, ada dua low yang kelihatan naik. Dan ini belum ada. Ini kan kemarin baru begini, baru begini kan. Nah, ini sekarang lagi turun. Pertanyaannya mantulnya di mana? Apakah mantul di 200? Kalau misalnya mantul begini ke 200 terus mantul gitu ya bagus. Berarti jadi ada uptrend, mungkin bisa kita pertimbangkan mungkin. Ya kan kalau kalau nggak mantul ya sudah gitu. Makanya menurut aku Bumi ini belum confirm, makanya aku diem aja dari kemarin. Ragu-ragu sama si Bumi ini gitu ya. Kayaknya ya kita lihat saja nanti, ini minggu depan menarik ini. Melihat nasib-nasib Konglo dan gorengan, apakah gocekan nanti turun lagi gitu ya, atau beneran bakal berjaya lagi gitu. Kita lihat aja minggu depan ya. Ini satunya adalah Raja nih. Ya, ini juga udah aku rekomen kemarin. Ini kita lihat saja bagaimana nasibnya ya, apakah kena stop loss-nya atau enggak. Oke, saya pribadi udah bilang yang Konglo sama gorengan ini aku rekomen doang berdasarkan teknikal. Tapi aku pribadi, menurut aku lebih baik stay di saham yang align dengan geopolitik sekarang, yaitu itu 3 sektor yang aku bilang tadi itu, energi, basic material, sama CPO. CPO-nya OTW, kita sambil ngeliat. Gitu ya. Jadi, aku pribadi, portonya di sini, polosenya begitu. Karena ini aku belain bersih-bersih Konglo sama gorengan per Maret kemarin, karena menurutku tidak tidak menarik lah. Aku pengen yang lebih, yang lebih aman. Ya, ini Mas Askul nanya nih, berarti Mbaknya pakai chart 12 bulan ya? Enggak, Kak, aku pakai chart. Jadi gini, ini teman-teman kalau lihat chart, ini dihapus dulu kali ya. Nih lihat
Ini kan kalau ngelihat time frame ya, ada di bawah ini kan, lihat nih. Di bawah ini yang 5Y, 1Y, 6 bulan, 3 bulan, itu saya nggak pakai yang itu, Kak. Pakainya yang ini di atas. Harian, mingguan, bulanan. Itu tiga-tiganya dipakai. Ya, karena kalau bahasa aku tuh namanya, bukan bahasa aku sih, masa bahasa kerennya, kayak multiple time frame analysis. Jadi analisa di semua time frame, itu semua dipakai. Karena aku punya prinsip, apa, sebentar. Nah, aku punya prinsip, semua time frame itu, harian, mingguan, sama bulanan, itu, bisa ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk, apa ya, mengasah trading plan kita supaya lebih, titis gitu ya, titis itu apa sih, lebih teliti lah gitu ya, lebih teliti. Jadi kalau cuma ngelihat, jangan dibiasain bikin trading plan misalnya, ngelihat, oh grafiknya naik harian, berarti, tren, terus udah beli. Itu menurut saya, itu belum cukup. Kamu harus cek juga di mingguan, di bulanan, kira-kira perspektifnya gimana. Apakah itu naik udah deket resisten, apakah ada resisten kuat, dan segala macam itu dilihat. Ya, ada yang nanya tuh, apa, bukan raw material, Kak, basic material. Jadi basic material tuh Antam, bling-bling itu ya, Antam, Archie, bla bla, terus Tekim, terus ya ada banyak lah. Ya, basic material, tanya aja ChatGPT. Jadi ada tiga tadi, menurut aku sektor yang bagus. Energi, basic material, sama CPU. Oke? Begitu tadi esanya udah ya. Aku lagi nunggu esanya tuh. Nunggu koreksi. Oke, oke. Ada ya? Apa TLDN? Coba-coba lihat apa grafik TLDN. TLDN. Teladan Prima Agro. Wow, ntar minum dulu. Oke, bulanannya gimana nih? Oh, oke, bulanannya lumayan. Tapi ini saham agresif ya, Kak, hati-hati. Nih, kalau kita lihat buntutnya panjang-panjang kayak begini, dia tuh sering dibanting-banting. Jadi, tidak boleh meleng. Tapi 3 bulan terakhir sih kayaknya bagus ya grafiknya. Mari kita lihat. Ini sebenarnya menarik, Kak. Ya, sebentar. Aku pengen tahu TLDN ini sektornya apa sih? GPT? Mana GPT? TLDN sektor apa? Indeks apa? Ntar, saya lagi nanya GPT. TLDN, sektornya consumer non-cyclic, barang konsumsi ya. Lebih spesifiknya CPO, TLDN tidak masuk indeks besar gitu. Oke, memang percaya nggak masuk indeks besar ya, memang kelihatan dibanting-banting begitu ya. Ini menarik ya TLDN, sebentar, aku lihat likuiditasnya dulu ya. Oke, ya emang ini sering digoreng sih, kelihatan sreng-sreng, tapi ya apa ketolong sektornya kayaknya lagi bagus. Nih TLDN kayaknya bisa direkomend buat Senin ya. Di sini stop lossnya di sini, TP-nya di atas ini. Nah, mungkin ini menarik, mungkin nanti aku hitung lagi. Oke? Ini kalau kita lihat dipindah biar nih kelihatan apa. Jadi ini opsional sih ya, opsional. Jadi aku kadang lihat MACD juga. Ya tapi kalau MACD aku nggak nunggu cross kayak begini Kak. Menurutku kelamaan gitu ya. Jadi aku kadang lihatnya kalau udah transparan kayak begini histogramnya itu bisa dipertimbangkan ya saya bilang ya. Bukan kalau ada histogramnya transparan saya langsung beli lah, saya langsung beli nggak kayak gitu ya. Maksudku dipertimbangkan. Tetap analisa utama adalah ngelihat setup sahamnya secara menyeluruh gitu. Jadi bulanan, mingguannya gimana, ada support atau enggak, supportnya di berapa, moving average-nya gimana dan segala macam. Gitu. Jadi MACD ini hanya tambahan aja sebenarnya. Oke, Kak Farisal, kira-kira gitu TLDN-nya ini menarik sih aku catat TLDN-nya kali aja untuk inspirasi rekomendasi hari Senin ya. Nanti kita lihat. Oke, oke. Kija. Kija apa kabar? Ini udah direkomend juga nih si Kija. Ya yang mau beli Kija bisa tuh harganya balik lagi tuh. Ya. Kija ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Kalau yang jiwa-jiwa yang lemah jangan beli Kija. Ini Kija tuh emang bikin deg-degan, tapi dia likuiditasnya cukup oke gitu ya walaupun bikin deg-degan gitu. Jadi aku masih aku rekomen gitu ya. Menurut aku saya hampir nggak pernah lihat Kija tuh nggak liquid sih. Jadi cukup oke lah. Walaupun sering dibanting-banting tapi at least bandarnya niat banting gitu ya, niat jagain, selalu ada pergerakan. Begitu. N triple S gimana masih hold? Aku nggak beli Kak N triple S. Habis
kemarin pas rekomen tuh nggak ada duit. Baru tadi kan aku stop loss Wismila. Kayaknya aku lebih milih mau beli LSIP atau SIMP. Tapi masih nunggu, belum ada entry point. Ini N triple S-nya aku rekomen masuknya di 1050 ya. Sekarang 920. Jadi kamu kalau beli sekarang teman-teman lebih dapat harga yang lebih murah. Oke, stop loss-nya di dekat 600 ya. Disesuaikan tolong dihitung belinya berapa lot gitu ya, atau dibagi misalnya kalau kalau yang paling gampang buat netizen saya selalu bilang portofolio itu dibagi 5 sampai 10 tergantung Anda. Tapi kalau aku market lagi kayak gini aku baginya banyak 10. Kalau market lagi optimis aku cuma dibagi 5 gitu ya biar lebih padat karena nggak tahu aku ada agak nervous saja kalau cuma 5 dan market lagi kayak gini takut ada banyak cut loss gitu ya. Jadi ya saya deg-degan aja gitu ya. Jadi lebih nyaman dibagi 10. Apa itu sangat penting teman-teman. Jadi ada tiga komponen yang bikin kita tuh yang harus diperhatikan dalam trading menurut saya gitu ya. Jadi yang pertama itu trading plan. Trading plan itu teman-teman harus tahu masuknya di mana, stop loss-nya di berapa, TP-nya di berapa. Itu ditentukan sebelum beli gitu ya. Jadi sebelum beli itu udah ada rencana namanya trading plan, rencana trading. Udah tahu nanti apa yang akan dilakukan kalau saya beli saham ini gitu ya. Itu pertama trading plan. Yang kedua itu adalah money management. Wujud paling gampangnya money management itu adalah nentuin belinya berapa lot. Satu portofolio gue nih semua saham gue gitu ya dibagi ada berapa gitu ya. Jadi itu adalah salah satu eh apa ya salah satu kunci yang bikin kita jadi napas panjang di market tuh itu. Oke? Terlepas dari orang bilang ya trader ngambil resiko bla bla segala macam, tapi kalau prinsip saya kita harus ngambil calculated risk. Jadi resiko yang terukur. Saya kan ya trader tuh semua ngambil resiko lah ya nggak ada yang enggak gitu tapi ngambilnya resiko yang terukur gitu jadi aku nggak harus dipastikan bahwa kalau terjadi toh satu dua tiga empat lima 10 kali cut loss saya nggak bangkrut gitu ya kalau nggak percaya lihat portofolio saya yang Maret kemarin kayaknya kalau dikumpulin ya mungkin nggak nyampe 10 sih mungkin 6 sampai 7 ada kali saya cut loss gitu ya itu nggak bangkrut ya jadi maksudnya masih ada nggak nyampe 20% turunnya modal sekarang udah balik lagi kayaknya tinggal minus 13% atau apa gitu ya. Jadi money management itu sangat penting dan dua ini aku ajarin di kelas aku gitu. Jadi udah lengkap antara teman-teman belajar nganalisa gitu ya sama belinya berapa lot. Itu udah untuk memastikan napasnya panjang karena kita pasti akan berbuat kesalahan di market itu pasti nggak bisa enggak. Saya aja masih berbuat kesalahan. Kesalahan tuh kayak dua keping mata uang gitu ya. Cut loss sama TP itu adalah dua-duanya tuh ngikut gitu ya. Jadi makanya kita harus ada antisipasi kalau terjadi loss gitu. Nah, komponen yang ketiga itu adalah jam terbang, psikologi. Itu semua masuk yang ketiga ini gitu. Yang jadi masalah ketiga ini biasanya teman-teman nggak bisa bertahan lama di market kalau nggak punya dua ini gitu ya. Trading plan sama money management itu wajib versi saya sih menurut saya itu wajib harus apapun versinya gitu ya teman-teman bisa bikin sendiri bisa riset lah gitu ya silakan di YouTube gitu ya tapi tiga bentuk ini harus ada gitu ya tentunya kalau teman-teman mau belajar sama saya bisa ikut kelas aku gitu ya ini kelasnya murni teknikal nggak ada scalping nggak ada beli pagi jual sore karena saya nggak praktek jadi yang saya ajarin di kelas ini apa yang saya praktekin di trading saya gitu ya kalau mau tahu menu tradingnya ada di channel biru gitu ya ini aku harap bisa kayak inspirasi lah gitu. Buat kalau teman-teman nggak ikut kelas aku harap di channel biru ini juga banyak yang bisa teman-teman pelajari. Oke? Jadi kira-kira begitu, ditunggu DM-nya di TikTok dan ditunggu di channel biru. Ini linknya ada di profile TikTok aku. Si siapa? Channel biru ini, oke? Ini nih, Hadidut Store, kota. Kota ini nggak boleh dibeli. Ya, likuiditas jelek kota ini. Cuma aku tahu kayaknya lagi heboh banget ya. Coba lihat udah dibanting belum? Kemarin sih kan ijo-ijo ke atas gitu. Nah, ini sudah mulai dibanting. OTW, OTW. Ya, ini kota OTW nih ya. Ini aku nggak suka kota, Kak. Soalnya nih likuiditasnya jelek. Nih kalau udah bolong-bolong kayak begini udah. Likuiditas jelek aku nggak suka. Udah bye gitu ya. Oke, ingat policy aku masih stay di saham-saham yang ada di indeks atau di sektor-sektor yang menurut aku bagus. Sektor energi, basic material, sama apa tadi? CPO ya, antara itu. Nah, kalau kayak kota ini kalau toh maksa gitu ya, maksa pengen tahu supportnya di mana, supportnya menurut aku di 60 di sini ya. Jadi menurut aku ini 128 tenang aja, OTW 60. Nggak pakai lama ya, nggak pakai lama. Paling paling bagus kalau nggak 60 80 di sini ya. Nih ke sini. Nah, gitu.
Ya, ini ditahan support yang ini. Oke, tapi menurut saya lebih kuat ke 60. Kalau di 60 ini rame sekali kan di sini tuh. Lihat lebih rame. Harga-harganya lebih rame gitu ya. Jadi apa kalau yang punya apalagi nih yang beli kota belinya di 140 gini, kalau saya sih cut loss. Ya, karena kalau you beli di 140 terus nanti harganya turun ke 60 udah minus berapa tuh ya. Udah gitu belinya cacing-cacing naga-naga gitu kan semua duit masukin kota udah selesai lah. Gitu ya. Satu kali cut loss bubar portofolionya ya. Balik lagi itu kenapa penting money management gitu ya. Itu untuk apa? Ya untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Ya, jadi kota bye-bye ya, saya nggak suka. Oke, tadi ada yang nanya BP. Ini BP udah turun nih, saya seneng nih. Ya, kemarin kan kita beli BP di 215 nih guys, di sini kalau nggak salah beli BP ya. Stop loss ada di bawah gini, kita TP di 300 dan udah kena TP-nya. Udah lama, seminggu yang lalu mungkin kena TP-nya ya. Dan itu saya bilang nggak boleh beli lagi, BP tinggal turunnya doang. Ini udah mulai turun. Ya, udah mulai turun. Kalau mau beli lagi BP mungkin ada di 220 sekarang di sini MA60. Kita tunggu aja. Ya, tunggu konfirmasi grafik kalau memang dia ke 260 kayaknya bagus, bikin candle Marubozu hijau yang gendut gitu bodinya, ya nanti kita beli lagi, gampang gitu ya. BP ini kenapa masih saya liatin gitu ya, karena BP ini sektornya eh energi, gitu, makanya dia energi kayak layer 2 gitu ya, makanya masih aku liatin gitu ya. Aku lebih nggak tahu sih kayaknya sekarang kalau nggak di yang tiga itu energi, basic material sama CPO kayaknya rada berat deh. Lihat-lihat yang lain tuh banyak dramanya. Ya, ini nih, kaki gimana Bu Sideways atau bearish? Kaki, kayaknya kaki tuh tidak bagus deh. Mari kita lihat kaki. Nah, ini. Ini uptrend, Kak. Ini tuh uptrend cuma lagi koreksi ya. Jadi bukan berarti merah begini tuh bearish enggak ya. Jadi ngelihatnya kalau uptrend, kalau trend itu saya patokan utama adalah MA60-nya. Ini di harian menurut saya uptrend karena MA60-nya nunjuk ke atas gitu ya. Cuma dalam uptrend itu Kak, itu enggak naik yang naik terus gitu enggak. Uptrend itu naiknya naik terus ada koreksi. Ini namanya pullback atau koreksi gitu kan. Nanti naik lagi gitu ya. Nah, ini jadi apa? Sekarang membentuk pola begitu kan. Nih, kalau dari sini nih ya naik, ini pullback, ini naik tapi naiknya ekstrim gitu kan. Nah ini pullback, pullbacknya ekstrim juga. Biasanya gitu kalau naiknya ekstrim, pullbacknya ekstrim. Ini naik lagi, nah ini lagi pullback. Menurut saya mungkin mantulnya nanti di sini area dekat-dekat area 100 nih ya. Ini perlu diliatin gitu. Jadi kalau sekarang 107 ya ini OTW 100 menurut saya tunggu aja. Oke? Jangan jangan terlalu gegabah beli di sini. Gimana kalau dia ke sini? Ya ini sebelumnya ada 2 kali di sini kan rame gitu ya di 80 kita tunggu aja sampai ada candle yang bagus. Menurut saya kaki ini masih nurun lagi. Sangat mungkin sih belinya di dekat sini ya di 80 ini. Begitu. Jangan cepet-cepet ya. Elsa ini hihi, bagi bahagia Elsanya jalan. Hihi gitu ya. Saya punya Elsa belinya di 725, udah direkomend juga di channel biru. Udah lama sebulan lalu ya. Itu nggak jalan-jalan udah uget-uget, gergetan banget ini akhirnya jalan gitu. Kalau belum beli Elsa telat. Kalau buat saya telat, ini nggak boleh beli. Udah telat gitu ya. Masuknya di 7.725. 720 sekitar itu ya. Begitu. Saya sih ya harapannya ya nunggu TP di 1000 si Elsa ini. Udah lagi OTW aja nunggu ya. Apalagi CO Kak Samsul. Nih, Coco ini saya nggak suka Coco ini. Ya, kenapa nggak suka? Itu kelihatan kan? Ya, likuiditasnya jelek. Tuh lihat banyak titik-titiknya gitu saya nggak suka ya. Ini kan, aduh, susah banget sih. Saya tak taruh mana? Taruh sini ya. Ya. Nih loh, nih loh, nih loh. Nih, tuh. Banyak titik-titik begini ini, apa, banyak kosong-kosong gitu datanya saya nggak suka ya. Berarti memang entah dia sering disuspend, entah masuk FCA, apapun alasannya saya nggak peduli gitu ya. Di sini juga kosong-kosong gitu kan, sering bolong-bolong gitu. Saya nggak peduli apapun alasannya, pokoknya kalau grafiknya kayak begitu, likuiditasnya biasanya jelek dan saya nggak suka. Cenderung saya hindari gitu ya. Jadi teman-teman belajar apa belajar jadi trader jual mahal gitu ya. Jadi maksudnya jangan dibiasain gimana ya? Kita jadi trader gampangan gitu. Dikasih hijau dikit, di running trade kasih hijau dikit, kita comot masukin portofolio kita. Portofolio itu kan ditukar sama duit duit kita gitu ya. Nyarinya kan setengah mati gitu ya. Jadi
Kalau bisa kalau milih saham itu dianalisa beneran. Maksudnya harus ada alasan real kenapa kamu pilih menurut kamu saham itu layak untuk masuk portofolio saya. Gitu itu setiap mau beli tanya itu ke diri sendiri. Kalau kamu nggak bisa jawab berarti mungkin kamu belum siap buat beli saham itu. Gitu ya. Jadi harus sangat diperhatikan. Oke, oke, perbankan gimana Kak? Aduh, udah dibilang tadi jelek. Kita udah muter-muter tadi. Ya, ngeliatin semuanya perbankan jelek semua. Oke, dan unfortunately gitu ya, sayangnya belum ada kayak tanda-tanda untuk reversal lah atau apa gitu untuk perbankan sayangnya belum ada. Oke, Bull gimana Kak? Bull mari kita lihat. Kalau nggak salah dia naik sih, cuma tar. Nah, ini Bull ini juga lagi dalam galau ya. Menurut saya sih ini turun, Bull. Ini tuh udah resisten. Nih, resisten ya. Nih, kemarin di sini itu udah turun. Kan ke 500 dia turun ke bawah ngek. Ya mungkin di sini sih kalau ngikutin pola yang ini kan harusnya kita beli di sini lagi ya 360. Kita lihat aja nanti. Gitu berarti kan ini masih turun lagi dari 530 ke 360. Kita tungguin aja. Nanti lihat di 360 bagaimana kelakuannya, apakah menunjukkan penguatan gitu ya, atau enggak. Tapi yang jelas sekarang di sini mah nggak boleh beli. Ini nggak boleh beli di sini nih ya, 530 ini tuh resisten, tinggal turunnya doang. Saham uang saya masuk dana 2 miliar, tinggal tunggu aja beberapa bulan terjadi 4 miliar. Amin ya, amin ya. Apa dengan segenap kerendahan hati, amin gitu ya. Tapi saya pribadi balik lagi saya itu paling anti masuk all in gitu ya. Kalau kakak senangnya all in monggo gitu ya. Tapi saya tidak suka dan tidak akan membuat statement publik gitu ya. Misalnya tunggu berapa bulan duit gue jadi 2 kali lipat ya. It's okay. Kalau apa dengan segenap kerendahan hati semoga sih sukses gitu ya. Tapi kalau saya nggak mau, oke? Jadi begitu. Emas menurut aku eh kita kan udah masuk di 8.500 ya kalau rekomen aku gitu ya, nunggu mau TP di 10.700-an. 10.800 sekitar itu. Oke, planningnya ada di channel biru seperti biasa. Tumben live malam Kak, iya. Ya aku abis ini tadi wisuda di mana di Bursa Efek. Ya abis ngambil WMI, Wakil Manajer Investasi sertifikasi gitu. Oke, oke. Rahayu Elsa masih boleh beli Kak? Ih, dibilang nggak boleh beli udah telat. Ya Elsa udah telat, udah disuruh beli dari bulan lalu, udah sebulan rekomendasinya Elsa itu ya. Belinya di 725. Nih, udah telat belinya di 720, 725, saya modelnya di 725. Oke, oke, apalagi nih? Raja. Raja, tadi udah dibahas juga sih si Raja ini. Nih, ya, yang mau beli boleh. Ya, dia lagi wait and see sih, lihat apakah beneran mau uptrend gitu ya. Minggu depan ini pertaruhannya ibaratnya. Ya, banyak yang saham-saham konglo gorengan itu minggu depan menurut saya kayak eh, penting lah buat minggu depan itu buat ngeliat apakah beneran bakal ada buyer yang kuat terus dia bisa mantul atau bakal butut gitu ya. Kita lihat nanti. Oke, kalau beli Raja di harga sekarang lebih dekat ke cut loss ya, jadi resikonya lebih kecil. Ini 3.500 cut lossnya. Planning detailnya ada di channel biru seperti biasa. Oke? BNBR udah dibilang nggak boleh beli. Ini saham yang saya nggak suka karena nggak liquid ya. Nih, kalau udah bolong-bolong kayak gini saya udah buy ya, pokoknya nggak mau beli. Oke? Nah, tapi BNBR ini 200-nya ini resisten. Ya, menurut saya tinggal nunggu turunnya doang. Ciut, gitu ya. Turun OTW 100. Nih, itu supportnya. Kalau mau beli mungkin dekat 100 lebih baik. Tapi balik lagi, saya pribadi kalau saham likuiditasnya jelek, saya nggak bakal beli gitu. Karena saya udah punya pengalaman beli saham likuiditasnya jelek, terus sekarang eh eh, udah stay 9 tahun di portofolio saya, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi saham yang tidak liquid itu mengesalkan. Oke, harus diperhatikan kalau saya. Ya, tadi yang nanya emas masih bisa beli, nggak boleh beli. Udah dibilang nggak boleh beli, telat. Udah direkomen kapan itu? 2 minggu, 3 minggu lalu, udah lama pokoknya. Ya udah telat. Emas Elsa udah telat nggak boleh beli. Ya, ingat entry point itu sangat
penting teman-teman ya. Kayak misalnya LSIP, SIMP saya udah bilang itu bagus, habis breakout bla bla, tapi nggak berarti saya langsung beli, nunggu nunggu sabar sabar gitu ya. Jadi entry point itu sangat bagus, harus bagus, setidaknya sebagus yang bisa kita cari gitu ya. Tentu aja nggak ada jaminan, tapi itu harus apa ya, milih entry point yang bagus tuh kayak skill sih gitu. Memang harus banyak latihan. Makin banyak latihan itu makin bagus. Itu alasan kenapa kelas saya dibikin 3 bulan. Nih kelas ini nih ya. Karena aku pengennya tuh materinya kan ada 5 gitu. Jadi aku pengennya tuh misalnya teman-teman seminggu satu kan sebulan selesai nih. Gitu kan abis gitu tuh full latihan bikin trading plan. Itu memang harus apa, berburu sendiri dong, kan harus mandiri. Masa saya kasih terus sahamnya, itu pun kalau kalian ngikut di sini kan aku sering ngasih kayak inspirasi saham buat besok apa, itu bisa dilihat juga grafiknya kalau rajin gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian nyari. Nyarinya gimana? Ya lihat rekomen sekuritas apa di TikTok, ada sebut-sebut saham apa segala, dicek satu-satu. Memang manual, saya pribadi masih manual sampai sekarang ya, dan saya tipe yang tahu ada screener-screener gitu kan segala macem. Saya tidak menyalahkan, boleh dipakai. Tapi nggak bisa kamu telan bulat-bulat, oh kalau ada screener baca ini, terus kamu beli. Kalau saya sih, saya nggak suka tergantung tool. Saya orang yang masih manual gitu. Jadi aku mengajarkan, termasuk di kelas aku gitu ya, itu adalah bekerja keras. Ya bekerja keras dalam tanda kutip gitu. Maksudnya harus dibuka satu-satu grafiknya dan dilihat dan dianalisa sampai menurut kalian itu bagus gitu loh. Jadi gimana ya? Yang ya itu memang prosesnya menurut saya yang harus dilalui gitu. Itu yang akan membedakan trading plan kamu sama orang lain di market sana. Kalau nggak, kalau cuma apa misalnya pakai stock bid atau apapun gitu ya. Oh kalau ada ini terus beli. Kamu pikir kamu doang, udah gitu kamu nontonnya di channel gitu kan, di YouTube apa, di YouTube ya, TikTok apapun itu gitu kan, itu kan yang lihat bukan cuma kamu doang, ada ratusan ribuan orang mungkin gitu kan, ngelihat banyak juga. Jadi trading plan kamu itu tidak unik gitu menurut saya ya. Saya percaya setiap dari kita tuh punya keunikan, dan itu adalah mindset kita gitu, kepala kita. Kenapa harus dilihat manual? Supaya kamu dan saya bisa sahamnya sama tapi planningnya beda. Itu terjadi, sering sering terjadi di kelas saya gitu ya, karena kadang mereka ngelihatnya sahamnya sama itu bagus tapi terus planningnya beda, dan itu nggak masalah. Saya nggak ya kayak planning gue yang paling bagus lu jelek gitu ya, enggak. Semua orang tuh punya, menurut saya selama dia make sense, dia bisa jelasin kenapa dia pengen stop loss di sini, TP-nya di sini, itu oke, jalanin aja. Toh pada akhirnya yang benar itu market gitu kan ya. Nah, jadi begitu kira-kira ya. Yang kepo sama kelas aku bisa DM aku di TikTok. Kelasnya teknikal ya, murni teknikal. Jadi kita belajarnya chart sama money management, belinya berapa dan segala macam. Oke? Jadi begitu, yang belum ikut channel biru aku juga tolong ikut. Karena ya hopefully sih di channel biru ini kamu bisa belajar kayak apa, kenapa aku bikin plannya seperti itu dan segala macam ya. Sama di channel biru ini aku juga share portofolio aku yang buat publik supaya newbie itu tahu kalau trading tuh nggak langsung kaya gitu ya. Kan kadang portofolio kamu merah semua, itu wajar gitu ya, nggak usah apa, itu terjadi gitu, itu terjadi. Kadang kadang kita harus membiarkan sebuah posisi terkatung-katung gitu ya, belum 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 kata sebelum kena, TP-nya belum kena, terus merah, terus bikin sebelah gitu ya. Itu terjadi dan memang harus ditungguin ya, mau gimana, planningnya kan belum ada yang kena gitu ya. Kira-kira begitu, biar newbie itu punya ekspektasi yang realistis terhadap trading. Nih, Prim. Ih, banyak banget sih yang nanyain kota. Kota jelek, nggak boleh dibeli. Oke, oke, ini kita lihat Prim dulu, Prim dulu. Prim, Royal Prima ini aku bukan sih Royal Prima tuh? Jangan salah lagi. Mungkin salah, jangan didengarkan, jangan didengarkan. Oke, oh, oke, kayak begini. Oke, dibanting. Ya ini nggak boleh dibeli ya, Prim ya. Ini udah resisten, teman-teman. Nih, menurutku ini resisten nih. 94 maksimal di 100, tapi 100 ini terlalu sepi ya. Menurut saya di sini lebih rame, ya. Ini udah ya paling nanti koreksi lagi Kak kalau mau beli Prim di 70. Itu pun saya nggak suka sahamnya ya. Nih kalau mau beli di bawah sini nih 70 ya, yang garis bawah. Oke, itu pun saya nggak suka sahamnya karena ini tipe yang sering dibanting. Lihat apa, buntutnya panjang-panjang kayak begini, ini bikin deg-degan gitu ya. Kalau saya cenderung menghindari saham-saham seperti ini. Terutama buat teman-teman yang nggak bisa nungguin layar gitu ya, atau nggak suka nungguin layar kayak saya gitu ya. Saya kalau nganalisa tuh nunggu marketnya udah tutup kayak sekarang nih gitu. Jadi nggak FOMO, chartnya udah diem kan, screenshot gitu, cepret. Jadi nggak drama gitu. Kalau kalau lagi hidup kan chartnya kan naik turun tuh kadang ya namanya manusia gitu kan ya. FOMO juga gitu. Saya lebih tenang kalau kayak begini, lihatnya pas market tutup. Dan kalau yang
senangnya kayak begitu nganalisanya, itu saham yang buntutnya panjang-panjang kayak gini nih bahaya. Biasanya kita jadi korban doang gitu. Karena yang kayak gitu tuh harus kayak ditungguin gitu loh. Itu buang-buang energi sih kalau buat saya kurang suka terus terang. Oke, oke, Inet udah belum Kak? Udah. Terus jelek. Ya, nggak boleh beli Inet udah. Ya, menurutku belum ada yang menarik sih si Inet ini. Nah, nih ya lagi wait and see. Lihat aja dulu lah ya. Sama Bumi juga. Ini Bumi lagi lihat eh bertahan nggak di 200 nih. Nih kalau lihat di hariannya, kayaknya sih jebol ya feeling saya. Nih, 200-nya kita lihat apakah bisa bertahan. Tapi ini kalau 200-nya jebol, masalahnya nanti nasib Konglo yang lain ikutan ini pasti. Bumi, Dewa, tuh yang lain-lain mesti ikutan. Makanya nanti ya sudah kita lihat saja, jangan berandai-andai lah ya. Willem, PKPK. Ini PKPK ya. Nunggu di 2000 kalau nggak salah. Nah, ini nggak boleh dikejar nih teman-teman. Nggak boleh dikejar kayak begini ya. Menurut aku si PKPK ini apa menarik di 200 2000. Ini ada peserta intensif juga yang bilang kemarin sama aku, Kak, PKPK bagus, ada rumornya bla 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 gitu. Beliaunya ini sedang ngeliatin rumor. Tapi secara teknikal menurut aku begitu ya. Kita nunggu koreksi aja. Walaupun di sini saya agak kurang suka karena tuh lihat bolong-bolong begitu ya, ngegap 2 kali, mungkin itu suspend atau arah gitu ya, arah mungkin karena 2 kali berturut-turut. Nah itu saya agak nggak suka tapi ya sudahlah gitu ya. Jadi ini tidak terlalu perfect PKPK, nggak terlalu sempurna likuiditasnya. Tapi begitu, kalau mau masuk menurut saya di 2000. Jangan aja dikejar kayak begini ya. Ini tinggal turunnya doang, tinggal nyangkutnya doang. Oke, oke. PKPK, udah aku catat belum ya PKPK tuh? Tar, saya lihat dulu. Belum guys. Coba-coba aku tulis PKPK. Beli di 2000. Nunggu koreksi. Dicatat dulu. Oke, oke. Next, AMRT. Apa kabar AMRT? Kemarin mah jelek AMRT tuh mau ke 800 apa ya? Tar, bulanan. Nah, iya. Iya bener 800. 1200 dulu lah. Ya, udah jelek ini grafiknya mirip BCA, ya kan? Nih ya, udah dronjong kayak begini nih mau ngapain? Ya udah, nggak jangan dibeli ya kayak begini, ya. Menurut saya sih tujuan tujuan koreksi nih selanjutnya 1200. Ya kan? Terus yang lain 800 di sini. Saya sih lebih cenderung ke 800 ya, kan ini 800-nya kuat. Nanti kita lihat di 800 lah bagaimana. Gitu. Tapi kalau buat sekarang apa ya ngapain kita ngeliatin saham yang lagi turun kayak begini kan gitu loh. Jadi skip aja. Begitu AMRT nih dengan sangat menyesal gitu ya. Nggak bagus, udah tinggal jebolnya doang itu 1400-nya menurut saya. Paling minggu depan jebol. TAPG. Ini kemarin kita habis TP nih. Nah, ya, habis TP terus udah deh belum belum ada ngapa-ngapain lagi kita. Makasih yang ngasih gift, makasih. Nih ya, jadi TAPG menurut aku masih wait and see, Kak. Karena ini Piroki. 1800-nya itu resisten all time high. Bulan ini sih kan kayaknya breakout nih ya. Breakout kayak begini. Tapi biasanya kalau resisten all time high begini tuh jangan terlalu excited dulu gitu ya. Jadi kita tunggu aja wait and see. Gitu apakah beneran breakout atau nanti dia cuma gocekan doang gitu. Karena ini breakoutnya kurang kuat sih kalau menurut saya. Mungkin saya nunggu at least 2 minggu. Kita lihat bagaimana kelakuannya TAPG ini. Gitu. Kalau beneran breakout, ini bagus Kak TAPG. Nanti kita liatin. Bentar, aku penasaran TAPG ini apa sektornya? Sektor apa, indeks apa? Kita sampai 8:30 ya, jadi 5 menit lagi. Oke, TAPG nggak masuk core index. Oh, dia CPO cuy, pantes, bagus. Berarti kita harus masukin nih TAPG. Maksudnya dimasukin ke yang harus dilihat-lihat. Breakoutnya beneran nggak? Aku sering nyatet hal-hal random kayak gitu biar cepet nanti kalau misalnya mau nganalisa atau apa gitu ya. eh udah ada kayak apa sih coret-coretannya gitu yang menurutku perlu dilihat-lihat. Apa ini? Kakaknya nanya, Mas Akso, bull supportnya 110 bener loh. 110 sih, kamu tuh nanya apaan? Bull itu 360. Ya, 110 mah di bawah banget atuh, ya. Apa supportnya 350-an kalau menurut saya si bull ini. Pani. Apa kabar nih Pani nih? Ya, Pani nih
semakin jelek aja kayaknya ya. Jadi Pani ini keluar dari range sideway. Ini yang kayak saya cut loss juga ini Maret ya, karena tadinya kita beli di sini. Asumsi dia range kan. Range tuh sideway gitu kan. Jadi aku pikir ke sini terus dia naik gitu ya. Ternyata enggak kan, jebol ke bawah gitu ya. Kayak kalau menurut saya ini tambah tambah buruk, tinggal ke bawahnya doang begini ya. Jadi dijauhin aja Pani ini. Kak Sopo, Kak Yo. Oke, oke, Pani dijauhin aja. CDA udah dibilang tadi di depan, CDA itu wait and see. Ya, selama belum stabil di atas 1400. Nah, ini ya, selama belum stabil di 1400, menurut saya CDA masih mengkhawatirkan. Oke, gambar-gambar ini, manyun-manyun. Nah, ya. Ini nanti kita ngelihat di 800 ini, Kak. Nah, itu dia mantul atau enggak. Kalau dia jebol ke bawah 800 ya berarti OTW 400 gitu ya, tambah buruk. Begitu untuk CDA. Jadi lebih baik wait and see. SIMP sawit bagus Kak SIMP tapi belum boleh beli. Saya udah bilang kan ya, SIMP ini bagus ya, tapi kita harus nyari entry point yang bagus. Menurut saya entry point yang bagus dekat MA60. Kita konservatif aja karena market lagi kayak begini ya. MA20 kayaknya terlalu cepat untuk kebanyakan saham sekarang. Gitu. Jadi kita nunggu di MA60 aja gitu ya. Itu sekitar di 650-an. Nanti kita tunggu. Turun Kak dari sini harusnya sih turun. Tungguin aja. Ya, kemarin waktu Elsa juga gitu. Waktu Elsa ini waktu breakout ke 1000. Nah, ini tar, biar kosong. Nah, di waktu breakout ke 1000, wah udah nafsu banget, saya aja nafsu banget gitu kan. Tapi saya tahu ini overstretch terlalu tinggi, kita harus nunggu. Waktu itu saya pikir di 850. Tapi waktu di 850 masih merah semua kayak gini, saya nyalinya ciut nggak jadi. Jadi saya tunggu lagi gitu ya. Ada hijau ini saya ragu-ragu karena nggak bagus candlenya. Akhirnya saya tunggu lagi, ternyata bener turun lagi gitu ya. Sampai akhirnya saya masuk di sini 720. Nunggu 1 bulan sekarang udah naik. Kalau mau beli sekarang telat gitu ya, harus masuknya di yang bagus. Ini support bagus nih, kelihatan 720-nya ya, area-area situ. Oke, jadi itu teman-teman, memang nentuin entry point itu seni dan pada saat eksekusinya tuh butuh kesabaran yang luar biasa gitu ya, karena kalau cuma apa uptrend kayak misalnya tadi tuh apa tadi, SIMP gitu kan. Nih teman-teman kalau beli di sini ini tinggal nyangkutnya doang ini ya. Ini kalau menurut saya turun. Minggu depan lihat aja gitu ya. Menurut saya sih turun. Harusnya ke 650. Tungguin aja gitu ya sampai ada entry point yang bagus. Biasanya saya entry point yang bagus prioritas utama itu koreksi ke MA20 atau MA60. Tergantung setupnya gitu ya. Kalau dibarengi dengan ada support horizontal kayak garis kuning ini lebih bagus. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya lebih memprioritaskan moving average daripada support horizontal gitu. Itu saya aja gitu. Apa seleranya begitu ya. Karena menurut saya kalau moving average itu lebih lebih apa ya? Lebih 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 tidak subjektif gitu karena moving average itu kan dari rata-rata harga ya, rata-rata harga misal per 5 hari, per 20 hari, 60 hari. Tapi kan harga itu kan real terjadi di market, diolah secara statistik, di apa rata-ratanya dihitung, tarik garis, jadilah itu moving average gitu kan. Kalau support and resistance yang di garis itu banyak perdebatannya gitu ya, kadang naik turunnya hitung body atau hitung buntut aja udah beda gitu. Jadi saya memang lebih memprioritaskan moving average. Itu saya aja gitu ya. Tapi ya begitu. Oke, tadi yang nanya N-S sudah direkomend di channel biru ya. Harusnya sih bisa masuk, kalau nggak salah tadi bisa masuk. Lihat aja di channel biru, karena di channel biru ini aku kalau share ada chartnya juga yang aku harap bisa buat teman-teman belajar gitu ya, nggak cuma dicontek. Oke? Nah, ditunggu di channel biru yang belum masuk, sok masuk. Linknya ada di profile TikTok aku. Ya, terakhir yang mau belajar sama aku, ada PR-nya. Aku full ngajarnya technical analysis ya, technical analysis sama money management. Itu ada PR-nya. Buat yang udah serius kelasnya 3 bulan, modalnya minimal 10 juta. Lebih banyak lebih baik ya. Kebanyakan yang udah balik modal tuh maksudnya kamu bayar fee kan gitu untuk kelas aku, nah itu fee-nya udah balik dari cuan yang kamu ambil di market, itu kebanyakan modalnya 50 juta gitu. Karena memang satu aku tradingnya santai jadi nggak bisa kayak 1 hari balik gitu, bullshit lah gitu ya. Terus kalau modalnya cukup banyak tuh ya kita ngambil cuannya lebih enak gitu ya, karena posisinya bisa lebih besar, pada saat take profit lebih kerasa hasilnya yang kayak gitu-gitu. Oke? Jadi ditunggu DM-nya di tik. Oke? Sisanya yang lain di channel biru.
Ya, nanti kelas ini juga akan ada replaynya di YouTube, nanti aku share juga di channel biru ya. Weekend ini kayaknya aku juga bakal share update portofolio aku. Oke, semuanya sisanya adalah kita ketemu minggu depan. Yeay, weekend dulu ya. Makasih udah dateng ya malam-malam ya. Dah.